Kereta tengah malam itu hendak menunjukkan kepada para penumpangnya bahwa mimpi buruk pun memiliki jadwal. Dan pemuda berbalut perban tersebut tahu persis bahwa terowongan teluk adalah tempat dimulainya mimpi buruknya sendiri. Bahkan ketika seorang penumpang berambut perak mengira kameranya adalah upaya merayu yang sangat canggung, ia tidak mempedulikan godaan itu dan melanjutkan hitungan mundur, yakin bahwa bencana akan segera menghantam kereta terakhir malam itu. Sementara sekelompok pekerja di dekatnya mengabaikan peringatannya sebagai omong kosong tahayul, seorang penumpang berbadan kekar melangkah lebih jauh dengan mencapnya sebagai pengecut dan penipu, dan dua wanita bersikeras agar ia menghapus rekaman tersebut sebelum seorang pria berjas mengancam akan melibatkan polisi. Namun, pemuda itu dengan tenang tetap menghitung mundur. 3, 2, membuat kerumunan yang geli yakin bahwa ini tidak lebih dari sekadar aksi mencari perhatian. Para pekerja terus menertawakan peringatan dan naluri pertahanan diri sang pemuda yang luar biasa itu, sementara komuter berjas tersebut akhirnya kehabisan kesabaran menghadapi hitungan mundur yang tak kunjung berhenti. Tepat saat pemuda itu mengucapkan, 1, kereta tersebut terhentak dengan hebat, melemparkan para penumpang dari kursi mereka, dan ia mengumumkan bahwa para monster telah tiba persis seperti yang ia duga. Olok-olok seketika berubah menjadi pertanyaan penuh ketakutan tentang bagaimana ia bisa tahu, meskipun si skeptis berbadan kekar dengan keras kepala menyebutnya sebagai kebetulan semata, hingga kereta menjerit berhenti dan tubuh-tubuh terbanting ke lantai. Kemudian seluruh gerbong menjadi gelap gulita, membuat semua orang berebut mencari senter. Cahaya senter pertama menyinari wajah ketakutan wanita berambut perak itu, dan ia menuntut penjelasan dari satu-satunya orang asing yang tetap terlihat mencurigakan karena begitu tenang. Alih-alih menjawab, ia menyuruhnya diam dan meminta seisi gerbong untuk mendengarkan. Suara deruan panik merayap dalam kegelapan, membuat seorang pekerja membisikkan doa sementara yang lainnya membeku. Sang pemuda mendengarkan tanpa rasa takut dan mengidentifikasi suara itu sebagai serangga, sesaat sebelum kaki-kaki beruas yang besar menjebol kaca jendela kereta. Di luar, kerumunan belalang raksasa menyelimuti gerbong, dan seorang pelajar bermaken menatap mimpi buruk bersayap itu dengan rasa tidak percaya. Saat makhluk-makhluk itu berdesakan di setiap jendela untuk mencari mangsa, pemuda tersebut memperingatkan sang pelajar bahwa mereka telah memilihnya, dan orang-orang yang mengejeknya beberapa saat yang lalu mulai memohon instruksi. Ia memerintahkan semua orang untuk bergerak menuju bagian depan kereta, dan kelompok yang panik itu berlari di belakang pemandu yang kini tiba-tiba mereka percayai untuk menyelamatkan nyawa mereka. Wanita berambut perak itu kehilangan salah satu sepatu hak tingginya dalam kepanikan, lalu menendang lepas yang satunya lagi, setelah akhirnya memprioritaskan keselamatan di atas gaya. Belalang raksasa terus mengitari kereta yang terlantar itu, tetapi sang pemimpin berbalut perban berhasil mencapai kabin masinis sebelum mereka mendobrak masuk. Ia mengangkat palu darurat dan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka harus melompat keluar. Pria berbadan kekar itu memprotes bahwa memecahkan kaca hanya akan membiarkan para monster masuk. Namun, pemandu mereka memecahkan jendela tersebut dan meyakinkannya bahwa rute pelarian ini berhasil. Para wanita tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya sudah berapa kali ia melalui semua ini sebelumnya. Saat ia menendang sisa-sisa pecahan kaca dan memperlebar lubang tersebut, ia mengarahkan para penumpang ke terowongan di depan. Di sana, para penyintas yang bersyukur menawarkan sesi game gratis, perbaikan rumah, dan apapun yang bisa mereka pikirkan, lalu bergegas melewati jendela sebelum janji-janji itu berubah menjadi karangan bunga duka cita. Ia menghentikan wanita berambut biru sebelum wanita itu sempat mengikuti yang lain. Menarik tatapan waspada dari seseorang yang tidak pernah muncul dalam mimpinya, Chin menyuruhnya mengambil alih kendali dan memimpin yang lain ke stasiun berikutnya, dan wanita itu dengan enggan setuju untuk mengumpulkan semua orang di peron sana. Begitu ia sendirian, ia menyaksikan para pengungsi menghilang ke dalam terowongan sementara belalang-belalang raksasa berhamburan menembus kaca depan yang hancur di belakangnya. Penanda level 1 melayang di atas seluruh kerumunan yang kelaparan itu, musuh yang sama yang versi mimpinya membantu menempat tubuh subrusianya. Ia menyerbu mereka untuk memastikan apakah kenyataan sekarang mengikuti aturan yang sama. Berkat pengetahuan dari puluhan putaran mimpi yang telah diselesaikan, pembunuhan pertamanya memberikan poin pengalaman tanpa menurunkan levelnya dari angka 99, mengonfirmasi bahwa setiap belalang kini tidak lebih dari sekadar bahan grinding keliling. Dengan palu darurat di tangan, pemuda itu merobek gerombolan tersebut. Namanya adalah Chinyu, seorang seniman manhwa yang entah bagaimana telah melangkah ke dalam alur cerita liarnya sendiri. Dan setiap belalang mati menambahkan 1 poin pengalaman lagi. Tidak ada keraguan lagi sekarang. Sistem dari mimpinya telah memasuki dunia nyata, mengubah realitas biasa menjadi sesuatu yang mencengangkan dan mematikan. Chin membongkar gerombolan mutan itu dengan keyakinan penuh karena Dungyeon ini telah menjebaknya lebih sering dari yang bisa ia hitung dalam tidurnya. Semua itu bermula dari mimpi berulang di mana layar-layar penuh monster muncul di hadapannya. Awalnya, ia melihat kekacauan itu sebagai inspirasi gratis untuk manhwanya, hingga makhluk-makhluk itu membantai keluarga dalam mimpinya sementara ia hanya bisa menonton. Kemudian Chin menemukan bahwa ia bisa melangkah menembus layar melayang tersebut, mengubah dirinya dari pengamat yang tak berdaya menjadi petarung aktif. Sejak malam itu dan seterusnya, ia bersumpah untuk tidak membiarkan satupun monster hidup, bertarung menembus Dungyeon dari level 1 ke atas setiap kali ia tidur, membersihkan layar, mereset, dan kembali pada malam berikutnya. Namun setiap kemenangan secara permanen meningkatkan kekuatan dan levelnya, memberikannya Dungyeon yang dapat diulang tanpa batas untuk tumbuh dan menyempurnakan strateginya. Chin secara alami memposisikan dirinya sebagai protagonis dari perang pribadi yang aneh ini,
dan Dungeon kereta bawah tanah menjadi tempat yang paling mudah dan paling tuntas ia farm di antara semuanya. Waktu, monster, dan hadiahnya kini sangat cocok dengan versi mimpinya, dengan satu perbedaan krusial, tubuh level 99 miliknya kini telah mengikutinya ke dunia nyata. Melawan kekuatan semacam itu, belalang level 1 hanyalah bungkusan pengalaman yang berisik. Sekarang setelah monster-monster itu nyata, Chin memutuskan bahwa menyelamatkan dunia hanyalah tanggung jawab seorang protagonis, lalu menghancurkan belalang terakhir karena berani merusak propertinya. Sementara itu, para penyintas mengikuti petunjuknya melalui terowongan yang gelap gulita. Wanita berambut perak itu mempertanyakan apakah mereka benar-benar harus meninggalkan pria tampan asing yang telah menyelamatkan mereka, memaksa semua orang untuk menimbang antara rasa terima kasih dan dorongan kuat untuk tetap bertahan hidup. Akhirnya, pekerja yang lebih tua itu mengakui bahwa Chin telah mempertaruhkan nyawanya demi orang-orang yang tidak dikenalnya, dan bahkan mereka yang meragukannya mulai merasa malu karena melarikan diri. Kemudian, wanita berambut biru itu melihat secercah cahaya di kejauhan, stasiun pangkalan dengan janji sinyal staf dan keselamatan. Alih-alih bergegas maju, ia menantang yang lain karena bersedia meninggalkan Chin begitu saja, memecah kelompok antara peron yang terang dan rel yang gelap di belakang mereka. Wanita berambut perak menyarankan agar mereka kembali, beralasan bahwa seluruh kelompok bisa mengatasi beberapa serangga berukuran besar. 3 pria menemukan keberanian mereka, menggenggam alat-alat mereka, dan secara sukarela bergabung dengannya, sementara pelajar bermaken memilih makan malam bersama ibunya ketimbang kematian yang heroik. Oleh karena itu, wanita berambut perak tersebut tetap tinggal untuk mengantar sang gadis menuju tempat aman. Sebelum kelompok penyelamat itu sempat berangkat, wanita berambut biru merasakan sesuatu yang datang. Sesosok bentuk yang sangat tinggi muncul dari kegelapan, mengungkapkan mantis mutan setinggi 2 meter yang dibangun dari bilah pisau, otot, dan malapetaka murni. Kelompok itu lari, langsung melupakan rencana salah satu pekerja untuk bertarung dengan senjata seadanya. Tetapi sosok yang bahkan lebih cepat tiba-tiba melesat menubruk mantis tersebut. Para penyintas bersiap menghadapi bencana saat makhluk itu menyusul mereka, dan sang pelajar yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon untuk hidup, hanya untuk melihat serangan Chin merobek makhluk itu dalam sekejap kilat. Cairan hijau lengket memercik ke arah wanita berambut perak, tetapi bilah pisau itu sama sekali tidak menyentuhnya. Penyelamat tituler mereka mendarat di antara warga sipil dan mantis tersebut, berjanji untuk melindungi mereka persis seperti yang dilakukannya di kereta. Ia menyuruh semua orang berdiri di belakangnya dan bersiap menghadapi makhluk itu sendirian. Para pekerja kini menyadari bahwa Chin sebenarnya bisa saja melumpuhkan siapapun di antara mereka sebelumnya. Sementara wanita berambut biru merasa bahwa ia bukan manusia biasa, apa yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah bahwa kehendak sebuah planet dapat memilih individu-individu dengan kekuatan spiritual luar biasa, membangkitkan kemampuan supernatural di dalam wadah-wadah terpilih ini. Masyarakat mengenal orang-orang seperti itu sebagai para jenius langka. 13 dari mereka yang bersumber bersama dapat mempercepat evolusi planet dan memulihkan vitalitasnya. Namun Chin memberikan kesan kepada wanita berambut biru bahwa kekuatan yang lebih gelap mungkin telah memilihnya. Bagaimanapun, cahaya jarang datang tanpa melemparkan bayangan, dan kehendak bintang gelap menyebarkan kekacauan tanpa alasan selain untuk hiburan semata. Itu memberdayakan makhluk-makhluk transenden yang mampu menciptakan malapetaka spektakuler, memberi makan keinginan tergelap mereka sekaligus menganugerahi mereka kekuatan yang mengerikan. Kendati demikian, tekad tulus Chin untuk melindungi orang asing sama sekali tidak cocok dengan pola tersebut. Di depannya, mantis kapak lebar level 3 yang terluka itu masih memiliki 98% kesehatannya, dan Chin menyadari bahwa monster dunia nyata mungkin akhirnya meninggalkan jarahan fisik, peralatan yang bisa mempersiapkannya menghadapi bencana apapun yang menyusul berikutnya. Meski begitu, satu perubahan kecil dari versi mimpi bisa membawa konsekuensi yang mematikan. Jadi, ia menyeret mantis itu lebih jauh untuk mencegah korban jiwa yang diingatnya dari sebuah misi sampingan, side quest. Chin bahkan memperpanjang pertarungan untuk menguji rumor bahwa pertarungan yang lebih lama menghasilkan tetesan, drop, jarahan yang lebih baik, karena rupanya tahayul game tetap penting bahkan selama kiamat berlangsung. Ia dengan santai menghindari serangan tebasan lainnya, membuat para pekerja berdebat apakah ia berlatih untuk olimpiade atau bertugas di pasukan khusus. Pelajar bermaken adalah orang pertama yang menyadari bahwa Chin sengaja memimpin monster itu menjauh, sementara wanita berambut perak mengartikan tindakan tersebut sebagai pengorbanan heroik. Dikuasai oleh rasa malu, pria berbadan kekar itu mengumpulkan beberapa penyintas dan menyerbu kembali untuk membantu, tetapi benturan yang memekakkan telinga menghentikan upaya penyelamatan darurat mereka seketika. Chin berulang kali menikam mantis itu sambil mengejeknya dengan penuh kegembiraan, dan bala bantuan yang ingin menolong itu hanya bisa menatap dalam keheningan yang tercengang. Satu serangan terakhir kemudian menghancurkan monster level 3 itu sepenuhnya. Sistem mengonfirmasi pembunuhan tersebut dan mengumumkan hadiah bonus, memunculkan 2 bola abu-abu keputihan yang berisi item kelas E yang sederhana. Satu berisi Roar of the Eastern Lion, sementara yang lainnya berisi sebuah belati. Chin mengaktifkan belati kapak lebar mantis yang lebih praktis terlebih dahulu, melepaskan ledakan energi biru yang memadat menjadi senjata melengkung yang ganas. Belati kelas E tersebut meningkatkan kekuatan dan kelincahan dengan peningkatan tambahan yang masih terkunci untuk nanti, sementara para penyintas mencoba memahami mengapa mantis yang dikalahkan itu larut begitu saja bagaikan data game. Bilah kesehatan, monster yang menghilang, dan kekuatan Chin semuanya menunjuk pada aturan video game,
mendorong seorang pekerja untuk dengan percaya diri menyimpulkan bahwa seluruh kelompok telah dipindahkan ke dunia lain. Wanita berambut biru mengoreksinya, dunia mereka sendirilah yang telah berubah di sekitar mereka. Jawaban itu langsung menginspirasi kekhawatiran praktis tentang cicilan rumah, pertanian, dan kehidupan setelah akhir peradaban. Ia berjanji untuk menjelaskan lebih lanjut jika mereka cukup panjang umur untuk mendengarnya, karena belalang sembah raksasa dan mantis yang menjulang tinggi telah membuktikan betapa berbahayanya kenyataan baru ini. Setiap penyintas tahu bahwa Qin adalah satu-satunya alasan mereka masih hidup. Meskipun demikian, pekerja yang lebih tua itu bertanya-tanya mengapa seseorang yang begitu kuat dan berpengetahuan luas mau mempertaruhkan nyawanya demi orang asing. Tepat saat Qin dengan ceria melambaikan tangan kepada semua orang menuju peron stasiun, kelompok itu mengesampingkan kecurigaan mereka dan berkonsentrasi untuk melarikan diri dari Dungeon. Ekspresi mereka yang lelah dan hampir jijik membuat Qin bingung karena ia tidak mengingat hal seperti itu dari mimpinya, dan ia menganggap bahwa kekuatan luar biasanya telah membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Wanita berambut biru itu menjelaskan bahwa tidak seorang pun mengerti mengapa ia terus membuat pilihan tanpa pamrih sementara secara pribadi bertanya-tanya, apakah ia memiliki kegelapan tersembunyi atau cahaya yang otentik. Qin merasa tersinggung karena diperlakukan seperti iblis oleh orang-orang yang diselamatkannya, lalu mengakui bahwa ia telah menemui mereka ribuan kali dalam mimpi berulang. Menyadari bahwa jawaban yang samar hanya membuatnya terdengar semakin mencurigakan, ia setuju untuk menceritakan segalanya kepada mereka. Setiap penyintas mencondongkan tubuh untuk mendengar kebenaran, tetapi jeritan ketakutan memotong perkataannya saat seekor kelabang berkepala merah yang sangat besar melesat menuruni rel. Monster baru itu membuat mantis tadi tampak kecil, sehingga para penyintas langsung memohon kepada Superman yang baru saja mereka lantik untuk mengatasinya. Qin menyuruh mereka pergi ke bawah peron, memperingatkan bahwa bos terakhir Dungeon sedang menunggu di atas. Seorang pekerja merespons dengan janji gratis renovasi yang panik jika mereka berhasil keluar hidup-hidup. Qin mendesak wanita berambut biru itu untuk pergi sebelum pertarungan dimulai, tetapi ia menolak bergerak dan mengulurkan tangan ke arahnya. Ia bertanya apakah mempelajari rahasianya benar-benar penting pada saat seperti ini. Kegigihannya membuatnya terpesona, terutama karena wanita itu tidak pernah menjadi bagian dari mimpinya sementara sistem mengidentifikasi kelabang tersebut sebagai musuh biasa tingkat E. Alih-alih mundur, wanita itu mengaktifkan pemindaian kehendak planet pada Qin, mengunci sinyal aneh yang mengelilinginya. Cahaya biru memenuhi salah satu matanya saat data tersembunyi itu menjadi fokus, mengidentifikasikan Qin sebagai seorang influencer kesadaran bintang ganda jantan, seseorang yang dipilih oleh kehendak planet maupun kehendak bintang gelap. Bintang ganda yang tangguh dapat mengeksploitasi peluang luar biasa dan menorehkan nama mereka dalam sejarah manusia. Meskipun bahkan yang paling berbakat biasanya hanya mencapai level 20 hingga 50. Pada rentang itu, mereka sudah menjadi master mengerikan yang mampu mengubah seluruh medan pertempuran, yang membuat level Qin yang mustahil yaitu 99 sama sekali tidak dapat dipahami. Influencer bintang ganda dapat menghidupkan kembali realitas lagi dan lagi melalui mimpi mereka. Tetapi setiap reset memaksa mereka melewati siksaan psikologis yang bahkan lebih parah, membuat setiap kembalinya terasa seperti pengalaman paling menyiksa yang bisa dibayangkan. Untuk mencapai level 99, Qin pasti telah melalui puluhan juta cobaan, trauma yang cukup untuk menghancurkan pikiran apapun. Namun, ia tetap hampir tampak ceria tanpa beban. Tidak menyadari pemikiran wanita itu, Qin membelah kelabang tersebut dengan keyakinan dramatis seorang raja, lalu mengeluh ketika bangkai sebesar itu hanya menghasilkan satu item. Terlepas dari jarahan yang pelit itu, ia memeriksa hadiah yang berserakan itu. Itu adalah ruang penyimpanan tingkat telinga yang berisi 5 meter kubik di mana waktu berhenti. Pada dasarnya ini adalah kulkas kiamat, ideal untuk menimbun makanan sebelum rak-raknya kosong. Qin bertanya-tanya apakah item nyata ini dapat memasuki ruang mental yang sama dengan peralatan mimpinya. Kristal penyimpanan itu meleleh ke telapak tangannya, dan keberhasilan penyerapannya mengonfirmasi satu aturan lagi yang sangat nyaman. Wanita berambut biru itu segera kembali pada penjelasan yang ia janjikan, mengejutkan Qin, yang mengira ketetapan hatinya pun memiliki batas. Apa yang sebenarnya ingin ia ketahui adalah bagaimana mimpi buruk yang tiada akhir gagal membuatnya gila. Qin dengan marah bertanya apakah wanita itu tahu siapa yang sedang ia ajak bicara, lalu menyatakan bahwa seniman komik yang penuh gairah, tertindas, dan tidak terbaca secara alami mengembangkan pikiran sekeras titanium. Wanita itu memutuskan bahwa jawaban itu sendiri adalah bukti kegilaannya. Qin bertanya apakah keyakinannya berarti bahwa ia telah mengalami mimpi Dungeon yang sama, tetapi wanita itu menyangkal pernah memimpikannya, meskipun banyak orang lain tampaknya mengalaminya. Qin hanyalah salah satu dari banyak orang yang terjebak dalam fenomena aneh tersebut. Ia menduga bahwa beberapa kekuatan tersembunyi telah menarik semua mimpi buruk mereka ke dalam kenyataan, tetapi memutuskan bahwa misteri itu bisa menunggu selama kekuatan luar biasanya tetap utuh. Dengan ketenangan penuh, ia berjanji untuk menyelamatkan dunia yang telah berubah ini sendirian. Indra wanita itu mengatakan kepadanya bahwa Qin benar-benar mempercayai setiap kata heroik yang diucapkannya, yang membuatnya mempertimbangkan untuk membentuk kontrak rahasia dengannya segera. Sementara itu, para penyintas menunggu di dekat peron stasiun, dengan cemas berdebat di antara mereka sendiri sampai Qin dan wanita berambut biru itu akhirnya kembali. Mereka memperingatkan kelompok itu bahwa bos terakhir sudah dekat dan mendesak semua orang untuk tetap diam. Tetapi Qin menyebut ini sebagai Dungeon terlemah yang pernah ia temui. Dengan kehadirannya di sini,
Ia meyakinkan mereka bahwa bosnya sudah mati. Ia bahkan menawarkan untuk menunjukkan makhluk itu kepada mereka dan pria berotot itu memutuskan bahwa satu kali melihat dengan cermat tidak ada salahnya. Wanita berambut perak itu bertanya-tanya dengan lantang seperti apa rupa bos terakhir ini. Tepat saat seekor serangga bersayap raksasa jatuh dari kegelapan, sistem melabelinya sebagai Raja Ngengat Putih level 5, dan ukurannya yang konyol langsung menguras keberanian yang baru saja dipinjam semua orang dari Qin. Seorang pekerja keberatan bahwa ngengat pemakan manusia seharusnya tidak ada menurut biologi yang diketahui, sementara Qin merespons badai angin sayapnya dengan siklon biru miliknya sendiri. Angin kencang itu mengirimkan puing-puing bertepi tajam terbang dan memaksa yang lain berlindung. Namun, Qin hanya menyeringai dan meminta ngengat itu untuk mengipasi dirinya sedikit lebih keras. Raja Ngengat Putih itu menahan terpaan angin badai tersebut. Saat Qin meluncur langsung ke arah serangga raksasa itu, belati yang baru diperolehnya menggores jalur yang dalam di tubuhnya, terluka tetapi masih menjulang tinggi di atasnya. Makhluk itu mencoba untuk tetap menentang, dan Qin dengan santai meyakinkannya bahwa sedikit pusing adalah hal yang wajar. Makhluk itu membalas dengan bubuk racun, membanjiri stasiun dengan debu keemasan, yang dihirup oleh Qin seolah-olah menikmati sesi aromaterapi yang menyenangkan. Para penyintas tidak dapat memahami mengapa racun mematikan itu tampaknya berbau harum baginya, dan wanita berambut perak itu mulai bertanya-tanya siapa di antara keduanya yang sebenarnya adalah bos. Semua orang yang lain diam-diam mempertanyakan apakah Qin masih layak disebut manusia. Sementara ngengat itu menyadari bahwa racunnya tidak berguna melawan monster khusus ini, rasa takut mengambil alih, dan bos Dungyeon itu mencoba melarikan diri. Qin mencegatnya dengan berlari di sepanjang dinding, bergerak dengan cara yang menghina hukum fisika dan semua orang yang menonton. Satu tebasan kejam merobek ngengat itu, menorehkan darah hijau di wajah tenang Qin. Hasil pembunuhan itu menghasilkan 5 hadiah kualitas hijau tambahan, dan Qin segera membuka jarahan yang bercahaya itu, mengharapkan sesuatu yang spektakuler. Sebelum pergi, ia memutuskan bahwa ekspresi ramah mungkin membuat para penyintas merasa tenang. Ia memberikan senyuman mengerikan kepada mereka dan mengumumkan bahwa mereka aman. Dengan lumuran racun dan darah monster di wajahnya, jaminan itu justru memberikan efek sebaliknya. Meskipun para penumpang yang terguncang itu masih bergegas pergi ke dalam malam, mereka merayakan kenyataan bahwa mereka masih hidup dan secara pribadi berharap jalan mereka tidak pernah bersilang lagi. Sementara Qin memberitahu wanita misterius itu bahwa ia juga harus pulang, wanita itu dengan kering menyatakan bahwa tidak seorang pun yang memiliki rumah lagi, dan Qin akhirnya berhenti bergerak ketika peringatan itu meresap ke dalam dirinya. Karena ia membersihkan Dungyeon lebih cepat dari jadwal, gelombang invasi kedua telah dimulai. Pengungkapan itu menarik perhatian penuhnya. Kolom-kolom cahaya kini menandai Dungyeon tersegel yang menyebar di seluruh dunia nyata, dan ia bertanya apakah kiamat yang sebenarnya akhirnya membuatnya takut. Qin justru menyambut krisis yang mengubah dunia itu dengan kegembiraan yang hampir sembrono, lalu tiba-tiba berlari kencang sementara wanita itu berteriak memanggilnya. Apartemen sewaannya telah berubah menjadi Dungyeon, menjebak asistennya dan naskahnya. Bagi Qin, menyelamatkan dunia harus ditunda sejenak sampai ia menyelamatkan karya hidupnya. Wanita itu memutuskan bahwa seniman manga benar-benar gila secara universal. Saat Dungyeon apartemen Frankroid aktif di tempat lain di kota, di dalamnya, asisten Qin, Chang Tong, mencengkeram pisau dapur, menatap kekacauan dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada kenyataan. Bentuk-bentuk besar mengelilinginya di studio yang gelap dan satu goblin menerjang sebelum ia sempat melarikan diri. Chang tidak dapat memahami mengapa monster tiba-tiba menyerbu apartemen sampai ia mengenali mereka sebagai goblin dari mimpi berulang Qin. Deskripsi yang ia berikan cocok sepenuhnya. Bangunan itu telah menjadi Dungyeon yang persis sama. Sebuah kisah yang pernah ia benci dengar telah berubah menjadi peringatan nyata. Goblin-goblins ini berburu dalam kelompok dan dapat mengalahkan orang dewasa yang kuat sekalipun, dan beberapa sudah bersembunyi menuju tempat persembunyiannya. Terjebak di lantai atas, ia mempertimbangkan untuk melompat dengan membawa drive yang menyimpan naskah mereka, lalu menyadari kejatuhan itu akan menghancurkan dirinya dan semua yang telah mereka ciptakan. Kelompok goblin itu maju dengan kegembiraan yang lapar sementara ia dengan putus asa menjaga pisau dapur tetap berada di antara mereka. Chang memerintahkan pikirannya yang panik untuk segera menemukan solusi ketika seorang pria berambut hijau yang kekar tiba-tiba melompat menerjang seluruh kelompok tersebut. Satu goblin berbalik ke arahnya dengan ancaman yang hampir sopan, tetapi Xiao Minggu menantang makhluk-makhluk itu karena berani menjadikan wanita sebagai mangsa. Chang mengenali asisten mereka yang kaya, tuan tanah mereka, dan sekarang penyelamat mereka yang sangat tidak mungkin. Meskipun Xiao langsung menghilang di bawah kerumunan tersebut. Selama pemukulan itu, goblin lain memperhatikan Chang sementara temannya mengangkat senjata di atas Xiao yang jatuh. Di luar, Qin berlari kencang menuju apartemen dengan hanya hitungan detik tersisa. Menurut mimpinya, Xiao akan mati tepat 10 detik dari sekarang. Wanita misterius itu bertanya bagaimana ia bisa mencapai mereka tepat waktu, dan Qin memilih untuk berlari menaiki dinding luar tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan fisika. Ia melompat dan berlari cepat secara vertikal di seberang gedung, mengandalkan kekuatan level 99 yang tidak pernah diuji dengan benar oleh senjata nyata apapun. Di dalam, seekor goblin bersiap untuk membunuh Xiao pada waktu yang ditentukan, tetapi Qin mendobrak jendela dan menendangnya ke seberang ruangan. Kedatangannya menghamburkan seluruh kelompok goblin ke seluruh studio, mengguncang apartemen dengan kehalusan layaknya hantaman meteor.
Satu goblin yang selamat mencoba menyergapnya dari belakang, hanya untuk menemui tendangan presisi yang dilatih Chin melalui malam-malam bermimpi yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk lain membuat pilihan yang masuk akal untuk segera melarikan diri, tetapi Chin melangkah ke jalurnya dengan senyuman seorang pemburu. Satu pukulan brutal mengakhiri upaya pelarian itu selamanya. Chang menyadari bahwa bosnya secara diam-diam adalah seorang pahlawan super selama ini, sementara wanita misterius itu mencatat bahwa ia hanya memilih manga sebagai karir. Melihat wanita itu masuk melalui jendela yang pecah membuat Chang mempertanyakan apakah ia juga seorang manusia. Sebelum studio yang berlumuran darah itu memberi semua orang hal-hal yang lebih mendesak untuk dibahas. Penjelasan singkat berhasil menyamakan pemahaman mereka mengenai invasi Dungeon tersebut. Chin mendeklarasikan bahwa mereka akan menghancurkan setiap bos dan mengembalikan realitas seperti semula, membuat Xiao menyebutnya sebagai pria yang seolah-olah dihidupkan oleh seorang tokoh protagonis. Chin seketika meminta Xiao Minju untuk menjadi orang kepercayaan nomor satunya, dan kedua pria yang penuh antusias itu mengesahkan aliansi mereka dengan jabat tangan yang erat. Barulah setelah itu Chin teringat pada bola hadiah berwarna hijau yang masih digenggamnya. Ia meminta Sang Tong untuk membuka hadiah acak yang ada di dalamnya, karena nilai hadiahnya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan pembukanya. Zhang juga adalah orang yang sebelumnya menarik item sequality pertama milik Chin yang luar biasa. Ia mencoba menurunkan ekspektasi dengan menegaskan bahwa keberuntungannya sangatlah biasa-biasa saja, lalu membuka bola tersebut di bawah tekanan pekerjaan yang tidak masuk akal. Hasilnya, keluarlah item Class Chang'e penyanyi Magical Girl tingkat E, membuktikan bahwa sistem gacha yang disebut-sebut dewa itu benar-benar membenarkan setiap kata absurd dalam namanya. Xiao menawarkan diri untuk menerima kelas tersebut dan mengenakannya demi membela umat manusia, yang langsung mengubah pria berotot itu menjadi seorang Magical Girl yang berkilau berkat cahaya ungu. Jenang menendangnya ke samping, menyatakan bahwa sama sekali tidak ada bagian dari pakaian tersebut yang cocok. Chin meninggalkan kedua asistennya untuk bersembunyi sementara ia mencari bos terakhir. Meskipun Chang menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan bertarung, sebuah bayangan jauh lebih besar tiba-tiba membentang di ambang pintu studio. Bayangan itu bukan milik Chin, melainkan milik seekor Brutus Goblin raksasa, dan Xiao menyadari bahwa musuh yang telah ditingkatkan telah menemukan tempat persembunyian mereka. Goblin berotot itu menghantamnya hingga terpental seolah berat badannya tidak ada artinya, memaksa Chiang mengakui bahwa bertahan hidup jauh lebih penting daripada rasa malu. Ia mengaktifkan kelas tersebut dan memperoleh suara yang mampu menembus kegelapan. Saat sihir bersinar menyelimutinya dalam transformasi yang berkilau, Zhang Tong muncul sebagai Magical Girl sejati tepat saat goblin besar itu meluncur ke arahnya. Mempercayai aturan manga, ia bersiap mengubah nyanyiannya menjadi sebuah serangan dan memerintahkan makhluk yang sedang menyerang itu untuk berhenti. Gelombang suara yang cemerlang menembus lurus melalui tubuh makhluk tersebut, membunuh muskle goblin level 3 itu dan meninggalkan bola hadiah hijau di belakangnya. Zhang merayakan kemenangan pertamanya dengan rasa takjub yang luar biasa sebelum ketegangan dari kekuatan barunya hampir membuatnya pingsan. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana Chin bisa bertahan dalam pertempuran yang berkali-kali lipat lebih melelahkan daripada ini. Ketika getaran hebat di tempat lain di dalam gedung memberikan jawabannya, Chin sedang berhadapan dengan Raja Goblin Gemuk level 5 beserta pedang raksasanya. Ia membiarkan makhluk itu melancarkan satu tebasan bersih, lalu berjanji untuk membalasnya dengan sebuah pukulan. Energi cemerlang berkumpul di sekitar kepalan tangan Titan miliknya, meskipun wanita yang mengamatinya merasakan bahwa ia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan level 99. Bahkan pecahan kekuatan itu melepaskan aliran dahsyat ke arah sang raja, melontarkan goblin yang menjerit itu tak berdaya ke langit. Serangan itu meledak di atas kota dalam bentuk pilar emas, dan Raja Goblin hancur lebur di dalam gelombang kejut yang semakin meluas. Kematiannya yang penuh kekerasan memancarkan sinyal jauh melampaui bumi, sampai ke dunia jauh yang disebut planet Goblin. Para penguasa di sana mengidentifikasi Chin sebagai pembunuh anak angkat mereka, namun pemimpin mereka memerintahkan para prajuritnya yang marah untuk tetap duduk. Ia berjanji akan melakukan pembalasan begitu saluran transportasi ke Bintang Biru, Blue Star, terbuka, dan pasukan yang berkumpul itu dengan penuh semangat menantikan hari invasi. Kembali ke bumi, kelompok Chin merayakan kelangsungan hidup mereka dengan mangkuk mie yang sangat dibutuhkan, sementara wanita misterius itu mengamati studionya yang sangat biasa. Chehayen bertanya mengapa ia masih berada di sana, dan wanita itu menjawab bahwa kekuatan level 99 miliknya memerlukan pengujian yang layak. Kekuatannya secara tiba-tiba menyeret Chin ke dimensi terpisah, di mana satu-satunya cara untuk pulang adalah dengan memukulnya menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Chin memastikan bahwa mengalahkannya memang benar-benar syarat untuk bisa kabur, lalu dengan gembira bersiap untuk menemukan batas atas dari kekuatannya. Ia memperingatkan bahwa pukulan berikutnya mungkin akan terasa cukup menyakitkan saat energi yang terkumpul mulai memutar balik dimensi buatan di sekeliling mereka. Wanita itu menyadari bahwa hantaman langsung dapat melenyapkan eksistensinya, namun Chin melesatkan kepalan tangannya yang berapi-api ke depan tanpa ragu-ragu. Serangan level 99 miliknya tampak pasti akan memusnahkannya hingga ia mengubah jalurnya pada detik terakhir. Pukulan tersebut merobek ruang di sampingnya, menghancurkan dimensi independen tersebut tanpa merahayakan makhluk yang menciptakannya. Wanita itu menatapnya, terpaku oleh kesadaran bahwa ia tidak pernah berencana untuk memukulnya karena Chin tidak melihat sosok penjahat maupun monster yang berdiri di hadapannya. Ia bertanya apakah Chin benar-benar menganggapnya sebagai manusia.
Chin menjawab bahwa wanita itu tidak memiliki mulut atau mata ekstra yang mencurigakan. Jadi mengapa ia tidak boleh menganggapnya manusia? Sepanjang zaman yang telah ia lewati, belum pernah ada seorang pun yang memperlakukannya seperti ini. Meskipun ia telah menyaksikan bangkit dan runtuhnya seluruh peradaban untuk pertama kalinya dalam eksistensi kunonya, ia memilih seorang kontraktor dan menempelkan dua jarinya ke dahi Chin. Sebuah tanda biru kristal muncul di antara kedua matanya, menghubungkan kehidupan mereka saat wanita itu bergabung dalam misinya untuk melindungi dunia. Chin tentu saja mulai dengan bertanya apa sebenarnya roh bintang itu. Ia menjelaskan bahwa roh bintang adalah pikiran planet yang keberadaannya pada akhirnya akan menghancurkan inangnya sendiri. Ia sendiri adalah roh dari bintang biru, yang kini menjadi sasaran makhluk kosmik saingan yang proyeksi Dungeonnya akan membantai umat manusia kecuali jika dibersihkan. Jika bintang biru kehilangan seluruh kehidupannya, ia akan lenyap bersamanya. Meskipun Chin menganggap prospek mempertahankan seluruh planet ini sangat mendebarkan, wanita itu memperingatkan bahwa setiap roh bintang penyerang yang baru akan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Chin berniat untuk melawan setiap dari mereka hingga akhir. 3 bulan berlalu dan manusia yang telah bangkit di seluruh dunia bertarung melawan monster Dungeon setiap hari. Pemerintah menanggapi dengan membentuk aliansi penyelamat, Saviores Alliance, untuk mengkoordinasikan pertahanan. Aliansi tersebut menilai peringkat Dungeon dari tingkat E hingga X, di mana zona peringkat ke-10 menelan setiap petarung kuat yang dikirim ke dalamnya. Para penyelamat menerima peringkat yang sesuai, dan 13 elit peringkat ke-10 kini berdiri di puncak kemanusiaan, memberikan banyak kepercayaan kepada rekan-rekan Chin terhadap masa depan bintang biru. Di sekitar kota Yu, aliansi dengan cepat membawa hampir setiap Dungeon di bawah kendali, membuat Xiao merasa frustrasi karena tidak ada lagi monster yang tersisa untuk dilawan. Chin lebih khawatir bahwa pertempuran yang terus-menerus telah memaksa manga miliknya masuk ke masa hiatus. Jadi, Chiang menyarankan agar mereka akhirnya kembali menggambarnya. Satu lirikan ke akun Chin mengungkapkan krisis yang lebih mendesak. Setelah beberapa bulan tanpa pembaruan, ia tidak lagi mampu membeli makanan. Jenang menyadari bahwa ini juga berarti gajinya untuk bulan ini hanyalah teoritis belaka, lalu menghancurkan klaim Chin bahwa 3,600 adalah upah yang berlebihan. Perselisihan finansial mereka berkembang menjadi rapat editorial yang tak terduga dan berujung fisik, hingga sebuah pengumuman televisi mengundang para penyelamat yang belum terdaftar untuk menerima peringkat resmi. Peringkat yang lebih tinggi disertai dengan gaji aliansi bulanan yang lebih besar, membuat Chin dan Zhang berlari menuju pusat evaluasi tanpa berkata-kata lagi. Keesokan harinya, mereka tiba di kantor pusat aliansi penyelamat kota Yu yang dipadati orang, di mana seorang pegawai mengarahkan kelompok mereka menuju antrean yang panjangnya mengintimidasi. Xiao mengagumi banyaknya penyelamat yang berkumpul di satu tempat, sementara Chin diam-diam mengukur kemampuan mereka, dan ketiganya mengambil tempat di bagian paling belakang antrean. Di dekat sana, sekelompok preman mengejek para pendaftar yang bertubuh lebih kecil dan melecehkan seorang wanita bertubuh sintal, menyombongkan diri bahwa monster apapun bisa melahap petarung berpenampilan lemah seperti itu dalam sekali gigit. Pemimpin mereka menambahkan bahwa wanita itu sendiri memiliki selera pada mangsa yang lebih segar. Meskipun kelompok Chin melewati 3 jam penuh penantian birokrasi, di bagian depan, seorang pendaftar berotot membanting bola penilaian dengan kekuatan luar biasa, namun hanya menerima skor E dan menuduh mesin tersebut rusak. Para pejabat menyeret pria yang marah itu pergi dan memanggil kandidat berikutnya. Zhang Tong melangkah maju, tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa, namun perangkat tersebut mengevaluasinya pada peringkat yang mencengangkan. Ia harus bertanya apakah hasil itu benar-benar milik dirinya. Staf aliansi segera menyambut Zhang sebagai sosok berkekuatan besar yang mampu membantu menyelamatkan dunia, dan Xiao menjadi bertekad untuk meraih skor yang bahkan lebih tinggi. Para preman yang menonton menunggu untuk melihat apakah rekan setimnya itu bahkan bisa dibandingkan, sampai penilaian Xiao menampilkan peringkat S- yang luar biasa. Beberapa pengamat bersikeras bahwa mesin tersebut telah salah mempromosikan 2 orang lemah yang jelas-jelas tidak layak, namun para pejabat menjelaskan bahwa alat itu menilai keterampilan, atribut, kelas, dan level secara bersamaan. Xiao ditawari perlakuan VIP dan keanggotaan langsung di dalam aliansi. Sementara para preman masih menolak untuk percaya bahwa kandidat peringkat S muncul di hadapan mereka, Chin bertanya-tanya apakah skornya sendiri akan melampaui kedua asistennya, dan Xiao dengan lantang menjamin bahwa bos mereka setidaknya berperingkat S. Chin meletakkan tangannya di atas instrumen yang bercahaya sementara preman wanita itu dengan penuh semangat menunggu kemampuan tersembunyinya terungkap. Alih-alih menghasilkan peringkat, mesin tersebut justru memicu alarm di seluruh aula. Para teknisi menatap tak berdaya saat kegagalan menyebar melalui sistem sementara perangkat yang seharusnya tidak bisa dihancurkan itu mengalami crash untuk pertama kalinya dalam sejarah. Chin dengan gugup menduga bahwa level 99 miliknya lah yang bertanggung jawab. Begitu sistem melakukan reboot, sistem tersebut tidak menampilkan evaluasi sama sekali, dan kekhawatiran utama Chin adalah apakah aliansi akan memaksanya membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. Seorang teknisi memintanya untuk mengulangi tes tersebut tepat saat Wu Yan masuk. Diperkenalkan sebagai satu-satunya penyelamat aktif berperingkat S di seluruh kota Yu, Xiao menyadari rasa hormat yang ditimbulkan oleh aura menindas pendatang baru itu dan mendengar bahwa Wu Yan telah menyelesaikan 5 Dungeon peringkat C seorang diri. Zhang bertanya apakah pencapaian itu saja sudah cukup untuk meraih peringkat S, namun seorang ilmuwan aliansi menjelaskan bahwa ia telah salah paham. Biasanya, 1 penyelamat peringkat A dan 5 penyelamat peringkat B diperlukan untuk membersihkan Dungeon peringkat C,
sementara Wu Yan telah menyelesaikan 5 Dungyeon semacam itu tanpa sebuah tim. Xiao dengan santai mengklaim bahwa Qin telah membersihkan zona serupa setidaknya 20 kali, membuat para ilmuwan mempertimbangkan kembali pria berpenampilan biasa yang ia panggil bos. Wuan mengizinkan evaluasi kedua meskipun ada aturan batas satu tes biasa, dan Qin memperingatkan semua orang bahwa rekening banknya tidak akan sanggup mengganti mesin lain. Karena bahkan para penyelamat peringkat ke-10 pun tidak pernah menghasilkan kegagalan seperti ini, Wuan mulai bertanya-tanya apakah kekuatan Qin berada jauh di luar peringkat ke-10. Qin menyentuh bola penilaian itu lagi dan instrumen tersebut langsung mengalami crash untuk kedua kalinya. Kerumunan menyimpulkan bahwa ia terlalu lemah untuk memenuhi syarat bahkan untuk peringkat E-, sementara Qin seketika merayakan kenyataan bahwa dirinya terhindar dari tagihan perbaikan. Wuan menepis gagasan bahwa seorang penyelamat peringkat ke-10 yang baru bisa muncul begitu saja. Namun, Qin merasa sangat marah karena kedua asistennya berhasil terdaftar sementara dirinya tetap tanpa peringkat. Hasil tersebut terasa sangat konyol mengingat ia bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus. Seorang karyawan aliansi mengingatkannya bahwa seorang pahlawan didefinisikan oleh tindakan membantu orang lain, bukan berdasarkan nomor. Qin merasa wajah wanita itu sangat familiar, meskipun cara bicaranya sangat canggung, dan ekspresi jijik dalam respons spontannya memperjelas bahwa tidak akan ada unsur romansa di antara mereka. Karyawan yang belak-belakan itu memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Yui, sebuah nama yang masih belum bisa dihubungkan oleh Qin dengan wajah yang diingatnya. Xiao dan Zhang kembali sebelum Qin sempat memecahkan misteri tersebut. Saat Xiao dengan santainya mendeskripsikan gaji besar baru mereka sebagai uang saku, Zhang dengan antusias merinci bayaran yang dermawan, makanan gratis, dan bonus Dungyeon yang besar. Sementara Xiao yang kaya menganggap gaji pokok 6 digitnya hampir terasa seperti sebuah penghinaan. Qin dan Zhang menyadari musuh yang dikenal sebagai kapitalisme dan secara bergurau berkomplot melawannya ketika sebuah pilar Dungyeon emas lainnya meletus di seantero kota. Penduduk menyaksikan kolom api yang membara melahap sebuah kompleks apartemen dan seorang penyerang menjulang tinggi dengan rambut seperti api melangkah keluar dari portal. Dia mengonfirmasi bahwa ini adalah dunia yang ditandai oleh saudaranya, lalu menganggap para pemain bola basket di dekatnya sebagai potensi hiburan. Sang penyerang bertanya apakah bola basket adalah permainan lokal, memutuskan dalam hitungan detik bahwa permainan itu sangat membosankan, dan dengan santainya menghancurkan seluruh lapangan basket berkeping-keping. Keluarga-keluarga melarikan diri dalam ketakutan saat monster itu maju menerjang kobaran api, sementara seorang ibu yang putus asa berhasil menghubungi aliansi Savior. Bagian pengiriman mengklasifikasikan pilar kuning tersebut sebagai peringkat D dan mengirimkan pahlawan pengantar barang. Namun, Xiao menolak untuk meninggalkan beberapa anak yang terjebak di area tersebut. Dia belum memiliki kekuatan. Dia bergabung dengan aliansi untuk satu alasan pasti, yaitu menyelamatkan nyawa. Dengan tujuan tersebut di dalam benaknya, dia menerobos api menuju seorang anak yang terjatuh. Sang penyerang mengamati dan bertanya-tanya seperti apa rasanya anak-anak manusia, lalu menurunkan salah satu kakinya yang besar untuk menghancurkan mereka. Xiao menyambar anak itu keluar dari jalur bahaya pada detik terakhir. Sambil melindungi tubuh anak itu dengan tubuhnya sendiri, dia mati-matian membawanya keluar jangkauan monster tersebut. Tetapi sang penyerang mengatakan kepadanya bahwa keberanian tidak ada artinya tanpa kekuatan. Sebuah proyektil api meledak di samping pasangan yang sedang melarikan diri itu, melemparkan Xiao ke tanah saat ia melindungi sang anak dari ledakan tersebut. Kehilangan selera makannya, monster itu memutuskan untuk membakar semua orang sebagai gantinya dan membentuk bola api besar di atas telapak tangannya. Xiao menerima kenyataan bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk mati sebagai seorang pahlawan. Ketika sebuah skuter pengantar barang tiba-tiba menerobos kobaran api, dia hanya bisa menatap intervensi yang mustahil itu saat pengendara berhelm tersebut dengan tenang meyakinkannya bahwa bantuan telah tiba. Penyelamat berhelm itu adalah pahlawan pengantar barang, yang secara resmi terdaftar di peringkat B, dan sang penyerang menyambut prospek lawan yang lebih menghibur. Pahlawan pengantar barang memulai aksinya dengan tendangan terbang yang dramatis, sementara suara tawa bergema dari apartemen Qin di belahan kota lainnya. Timnya sedang menghabiskan malam dengan bersantai menikmati makanan dan televisi. Qin berpendapat bahwa mengalahkan monster jauh lebih penting daripada bersikap seperti panutan publik dan dengan senang hati membiarkan Shang Tong membayar barbecue dan malam film mereka. Kemudian sesuatu dalam siaran tersebut menarik perhatiannya. Xiao Yui yang terancam bahaya ternyata adalah bagian dari salah satu Dungyeon impiannya. Akhirnya, identitas dan peran menakutkannya kembali ke dalam ingatannya. Qin memutuskan malam itu juga untuk memasuki mimpi Dungyeon yang terhubung dengan Xiao, lalu pergi tidur dengan kepercayaan diri yang biasa ia miliki yang terasa meresahkan. Sebuah firasat tiba-tiba mengganggu istirahat singkatnya dan dia terbangun secara mendadak untuk memeriksa waktu. Jam menunjukkan waktu yang tepat di mana Dungyeon Xiao seharusnya termanifestasi, mengingatkan Qin tentang bagaimana versi mimpinya menyerahkan segalanya ke tangan takdir. Dia meninggalkan mimpi tersebut dan bergegas untuk menyelamatkannya di dunia nyata, mendarat di atas atap di dekat kompleks perumahan yang terbakar dan berlari menuju medan perang dengan kecepatan tertinggi yang bisa dihasilkan tubuhnya. Pemberantas api berambut api itu telah mengalahkan pahlawan pengantar barang, memamerkan kekuatan yang jauh lebih dekat ke peringkat C daripada peringkat D yang dilaporkan. Qin melesat melewati kota lebih cepat daripada kendaraan apapun yang bisa melaju. Bertekad untuk mencegah bahaya sekecil apapun mencapai Xiao Yui, air yang wanita itu berikan padanya sebelumnya menjadi jauh tidak penting dibandingkan dengan orang yang ternyata ia miliki.
Karena di setiap mimpi Xiao mengorbankan nyawanya sendiri demi orang asing, Qin menolak membiarkan keberanian seperti itu dihancurkan oleh monster. Sementara pahlawan pengantar barang terbakar tak berdaya dalam cengkeraman sang penyerang, makhluk itu memutuskan bahwa petarung bir tersebut hanya sedikit menghibur dan melemparkan penyelamat yang hancur itu seperti bungkus kosong. Ia melanjutkannya dengan bola api yang ditujukan untuk membakar Xiao hidup-hidup. Xiao nyaris lolos dari ledakan tersebut dan memerintahkan para warga sipil untuk masuk ke dalam gedung, berharap dindingnya dapat memberikan perlindungan sementara. Satu jilatan api membuat lengannya terbakar parah dan sang penyerang menjebaknya di dekat pintu masuk sebelum dia sempat pulih. Makhluk itu mencatat bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi anak-anak manusia, tetapi Xiao dengan penuh perlawanan berjanji bahwa penyelamat lain akan membalaskan denda mereka. Monster itu teringat akan anak angkat kesayangannya yang terbunuh di bumi dan menenggelamkan menara perumahan itu dalam gelombang api baru. Keluarga-keluarga berteriak di balik pintu yang menjadi mustahil untuk dibuka saat ia mencengkeram Xiao sebelum wanita itu sempat berlari untuk membantu mereka. Ia menyatakan bahwa manusia sepertinya tidak akan pernah bisa memahami kesedihannya dan bersumpah untuk memusnahkan setiap makhluk hidup di bintang biru. Pahlawan pengantar barang berhasil melancarkan satu tendangan kejutan yang putus asa, tetapi sang penyerang yang murka bersiap meluncurkan serangan yang dimaksudkan untuk melenyapkan semua orang sekaligus. Sebuah bilah api raksasa jatuh ke arah seluruh kompleks, meninggalkan Xiao untuk merenungkan seberapa buruk aliansi salah menilai peringkat bos ini. Dia menyaksikan jurang api turun dan menerima bahwa mereka semua mungkin akan segera mati. Ketika sebuah lengkungan biru tiba-tiba memotong serangan tersebut, kekuatan Qin menghancurkan bilah api yang sangat besar di atas mereka, dan dia dengan tenang memberitahu Xiao bahwa hari ini bukanlah hari di mana dia mati. Qin kemudian dengan megah mengumumkan kedatangan sang protagonis yang akan menyelamatkan dunia. Menangkap wanita yang kelelahan itu dengan aman di dalam pelukannya, Xiao bertanya siapa orang asing berpiyama ini, menginspirasi Qin untuk memberikan perkenalan teater yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh situasi tersebut. Xiao mengingatnya hanya sebagai pelamar yang tidak bisa mendapatkan peringkat dan dengan mendesak memintanya untuk melarikan diri sebelum bala bantuan yang layak tiba. Qin menyadari bahwa kepanikan membuat Xiao tidak menyadari siapa yang menghancurkan serangan sebelumnya, tetapi pergi sekarang akan mengutuk semua orang yang masih berada di dalam kompleks. Sang penyerang yang marah menuntut agar penyerang tersembunyi itu menampakkan diri, berjanji untuk menyiksa siapapun yang berani membelah serangan dahsyat sang raja. Xiao Yui mulai curiga bahwa Qin entah bagaimana mungkin telah menyebabkan kerusakan tersebut, tetapi Qin mengesampingkan penjelasan itu untuk menghadapi api yang menyebar. Qin mengumpulkan spiral udara yang besar di atas distrik tersebut sementara api melahap lantai demi lantai menara tersebut. Sang penyerang membual bahwa tidak ada kekuatan yang bisa memadamkan kobaran api supernatural miliknya. Qin menjawabnya dengan satu tarikan napas terukur. Badai dahsyat menyapu seluruh lingkungan yang terbakar, memaksa Xiao dan warga sipil untuk berpegangan agar tidak tersapu. Saat berikutnya, setiap jejak api monster tersebut telah hilang. Baik Xiao maupun sang penyerang menatap hasil yang mustahil itu. Qin akhirnya mengaku bahwa dia mematahkan pergelangan tangan sang raja dan mengacaukan setiap mantra, lalu berbalik membelakanginya untuk menyelesaikan pertarungan. Raja berambut api itu menolak keberhasilan Qin sebagai tidak lebih dari penyergapan murahan sebelum memanggil teknik misterius bernama Perintah Raja. Portal api terbuka di bawah tangan yang diangkatnya, melepaskan aliran prajurit pembakar yang tak ada habisnya ke dalam kompleks. Sang raja dengan bangga mempersembahkan legiun goblin api ciptaannya yang dianggap tak terkalahkan, dan kemunculan pasukan secara tiba-tiba itu memenuhi warga sipil dengan keputusasaan. Qin menyadari bahwa monster-monster ini lebih kuat daripada versi dari mimpinya. Sementara Xiao menerima panggilan darurat dari bagian pengiriman aliansi, wanita itu menjawab dan melaporkan betapa cepat posisi mereka runtuh. Mengetahui bahwa 3 penyelamat peringkat sudah dalam perjalanan, dan karena salah mengira Qin sebagai pengguna kelas angin, ia menyarankan agar Qin mengambil penilaian ulang tersebut. Tetapi para goblin yang berbaris menggetarkan bumi sebelum Qin sempat menjawab. Dengan begitu banyak musuh yang bertahan hingga bala bantuan tiba tampak mustahil, pahlawan pengantar barang yang terluka menempatkan dirinya di depan para warga sipil. Legiun goblin api turun melalui gelombang api yang bergulung-gulung. Namun penyelamat peringkat B bersumpah bahwa tidak satupun makhluk akan bisa melewati dirinya. Qin menghormati keberanian pria itu saat sang raja memberi perintah untuk pemusnahan total, membiarkan pasukannya memiliki waktu 15 menit untuk mengubah distrik tersebut menjadi abu. Goblin bersenjata mendesak maju di belakang komandan mereka yang menderu, tetapi Qin menghancurkan raja berambut api itu dengan satu pukulan eksplosif. Darah hijau memercik ke wajahnya saat ia memotong pembicaraan sang raja, dan pasukan tersebut menjadi terdiam saat melihat pimpinan mereka tiba-tiba tak berkepala. Setiap manusia yang selamat menatap kemenangan Qin yang tanpa usaha, sementara Xiao berjuang untuk menerima kenyataan bahwa pria itu membunuh bos tersebut secara instan. Para goblin yang tersisa pulih dari keterkejutan dan menyerbu Qin bersama-sama, tetapi Qin mengeluh bahwa semua teriakan mereka mengganggu waktu istirahatnya. Para prajurit, makhluk buas, dan tombak meluncur ke arahnya, mendorong pahlawan pengantar barang yang terluka parah untuk maju memberikan dukungan. Qin telah menghadapi gerombolan yang persis sama ini melalui malam-malam mimpi yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia melawannya dengan apa yang dia anggap sebagai pukulan biasa. Kepalan tangan sederhana itu melepaskan gelombang kekuatan yang tak terbayangkan, menyapu barisan demi barisan goblin api yang menyerbu hingga satu ledakan biru melahap seluruh legiun penyerang.
Semangat bintang biru diam-diam menyaksikan pemandangan Qin yang menakutkan saat para penyintas yang terpana mengonfirmasi bahwa seluruh pasukan lenyap dalam hitungan detik. Qin kemudian berjalan menuju portal berapi yang masih terbuka. Xiao dengan mendesak menuntut untuk mengetahui apa yang dia rencanakan dan Qin menjelaskan bahwa rumput liar akan selalu tumbuh kembali kecuali seseorang mencabut akar-akarnya. Dengan ceria ia menantang setiap monster yang menunggu di sisi lain portal tersebut. Sementara Xiao memohon agar dia tidak menyeberang sendirian, portal itu menelan Qin dan menutup dirinya seketika, membuat pahlawan pengantar barang menyebut keputusan gegabah itu hampir pasti sebuah tindakan bunuh diri. Dengan tersingkirkannya penghalang Dungeon, para penduduk yang terjebak akhirnya dapat melarikan diri dan tim darurat bergegas masuk ke area tersebut untuk merawat yang terluka. Para petugas pemadam kebakaran tidak dapat memahami bagaimana angin berhasil memadamkan api supernatural ketika seorang penyelamat peringkat, Wu Qinglin, tiba untuk memeriksa tempat kejadian. Penyelamat peringkat Zuentong bergabung dengannya beberapa saat kemudian. Keduanya dibuat bingung karena menemukan keadaan darurat telah diselesaikan sebelum mereka dapat membantu dan berasumsi bahwa pahlawan pengantar barang yang terluka parah telah mengalahkan ancaman tersebut seorang diri. Mereka memuji keterampilan luar biasa dan kemenangan seorang diri pria tersebut, tetapi penyelamat yang kelelahan itu dengan tenang bersikeras bahwa pencapaian tersebut adalah milik orang lain. Rekan-rekannya menafsirkan penolakan itu sebagai kerendahan hati yang patut dipuji dan membawanya pergi sementara warga yang bersyukur merayakannya sebagai pahlawan kota Yu. Pahlawan pengantar barang mengeluh bahwa pujian yang tidak layak diterima itu merusak seluruh momen. Tetapi Xiao tetap tinggal di belakang setelah semua orang pergi, berharap pria tak dikenal yang benar-benar menyelamatkan mereka akan kembali. Qin mengingat betapa mengerikannya para goblin api bahkan dalam mimpi buruk peringkat irang mereka, karena jumlah mereka yang luar biasa memungkinkan mereka membantai seluruh kota. Beberapa makhluk yang tampak lebih mirip manusia melakukan kejahatan yang tak terkatakan terhadap para perempuan yang ditawan. Sementara pasukan mereka melenyapkan satu pemukiman demi pemukiman di sepanjang mimpi buruknya, kenangan tersebut membuat Qin tidak memiliki belas kasihan saat ia mengamati gerombolan musuh yang kalah tersebar di dunia mereka yang terbakar. Akhirnya, ia dapat membalas setiap mimpi buruk dengan kekerasan yang sama, menebas para goblin api yang tersisa satu persatu. Semangat Blue Star menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui kekuatan mental, sementara Qin mendekati pemusnahan planet seolah-olah sedang berternak pengalaman secara efisien. Level tempur yang ia tampilkan melonjak ke angka 18, yang sudah melampaui sebagian besar kekuatan peringkat ke-10 yang pernah ditemuinya. Menyadari bahwa kontraktornya benar-benar gila, ia mengaktifkan pemindaian harta karun planet dan mendeteksi senjata peringkat S di suatu tempat di dunia yang sedang sekarat itu. Ia mengarahkan Qin menuju harta karun yang jauh, dan janji akan mendapatkan jarahan seketika memenuhi diri Qin dengan antusiasme. Di tempat lain, para penguasa planet api goblin berkumpul di depan singgasana mereka ketika seorang utusan mengumumkan bahwa Raja Api telah tewas. Para prajurit yang murka mengutuk bumi karena telah membunuh saudara mereka, sementara penguasa mereka mengejek umat manusia sebagai spesies primitif yang terjebak oleh teknologi mentah. Goblin Star 5 secara resmi mendeklarasikan perang pemusnahan terhadap bumi, menyiarkan proklamasi tersebut ke seluruh jaringan planet tetangga. Sementara itu, Qin membunuh makhluk cerdas terakhir yang selamat di dunia itu, dan roh bintangnya runtuh ketika setiap kehidupan yang terhubung dengannya menjadi gelap. Untuk pertama kalinya, roh Blue Star merasakan planet lain mati. Setelah menghabiskan waktu yang lama menyaksikan berbagai bentuk dirinya hancur berulang kali, Qin menemukan pedang milik Raja Api peringkat S yang tertancap di singgasana, tetapi senjata itu hanya dapat dicabut oleh seseorang yang memiliki otoritas kerajaan. Ia menghargai batasan yang merepotkan ini selama sekitar 1 detik, lalu merobek seluruh singgasana dari tanah bersama bilahnya. Qin dengan bangga mengagumi fondasi senjata tersebut beserta isinya, bahkan ketika sistem mengonfirmasi bahwa pedang itu sendiri tetap menolak untuk mengenalinya. Ia tetap menyimpan trofi yang menyala itu karena terlihat terlalu mengesankan untuk ditinggalkan, dan adegan berpindah kembali ke kota Yu 3 jam kemudian. Para penyelamat senior telah berkumpul untuk pertemuan aliansi darurat di mana Yang Yu dari peringkat yang bertanya siapa yang secara diam-diam menyelamatkan kota tersebut. Laporan saksi mata menggambarkan seorang pria tanpa peringkat yang evaluasinya gagal, tetapi Wu Yan menolak untuk mencurigai Qin karena ia tidak merasakan aura kuat darinya. Zuentong bertanya apakah Wu Yang dapat memberikan penjelasan yang lebih baik, dan Wu Ying mengusulkan bahwa kultivator legendaris peringkat ke-10 telah turun tangan. Kultivator tersebut dikatakan mampu memanggil badai dan melenyapkan pasukan dengan mudah, meyakinkan para penyelamat peringkat lainnya bahwa tidak ada orang yang lebih lemah yang bisa melakukannya. Apa yang lebih meresahkan mereka adalah alasan mengapa kultivator tersebut mau mengunjungi kota Yu, karena rumor mengaitkannya dengan kemampuan meramal dan menghindari bencana yang mendekat. Wu Yan takut bahwa penyelamat peringkat ke-10 tersebut telah meramalkan bencana yang akan datang ke kota mereka. Meskipun yang lain menganggap kesialan mengerikan itu sulit dipercaya, penurunan Dungeon pertama sudah membawa kota Yu ke ambang kehancuran, jadi krisis besar lainnya akan terasa hampir tidak adil secara pribadi. Pada saat itu, 4 pilar cahaya hijau turun di sekitar mereka, dan pemindai aliansi mengklasifikasikan keempat Dungeon baru tersebut sebagai peringkat C. Wu Qinglan memicu peringatan darurat tingkat tertinggi di seluruh kota, memerintahkan setiap penyelamat yang tersedia untuk mempertahankan kota Yu dengan segala cara. Di studio Qin, Xiao tidur di samping Jiang Tong hingga peringatan darurat berbunyi di ponsel mereka berdua. Aliansi memerintahkan setiap penyelamat untuk melapor ke pilar terdekat, dan Xiao dengan gugup bertanya-tanya apakah Dungeon peringkat S telah muncul.
Chiang pergi untuk memeriksa cahaya tidak wajar di luar dan mendapati bahwa gedung mereka telah dipilih sekali lagi. Cahaya hijau peringkat es tersebut awalnya tampak bisa dikendalikan oleh Xiao, namun formasi yang mendekat melalui cahaya itu tidak mirip dengan Dongyeon apapun yang pernah mereka lihat. Seluruh pasukan monster lapis baja turun sekaligus. Zhang pergi untuk membangunkan Qin, yakin bahwa bos mereka dapat menjamin kemenangan, hanya untuk mendapati Qin menghilang dan situasi mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih buruk. Xiao berpendapat bahwa peringkat S- miliknya yang dikombinasikan dengan peringkat A milik Chiang seharusnya sudah cukup. Meskipun Chang merasa keyakinan itu sulit untuk diandalkan, ia bersikeras bahwa mereka harus bertempur demi keadilan, bukan semata-mata demi gaji aliansi mereka yang besar. Bersama-sama, keduanya melangkah keluar untuk menghadapi invasi hijau, di mana Raja Goblin Kayu menertawakan pemandangan yang hanya menampilkan dua pembela. Ia memerintahkan Legiun Kayu untuk merobek kedua manusia itu berkeping-keping, dan asisten Qin mengaktifkan kelas tempur mereka. Sihir es menyebar dari tubuh Chiang yang bermutasi melintasi medan perang sementara Xiao berubah menjadi prajurit kavaleri berlapis baja di balik perisai besar. Binatang air yang membeku berlari ke arah monster yang maju sementara Xiao memanggil hujan senjata emas dari langit. Mereka dengan cepat mendapati bahwa musuh telah menurunkan pasukan yang sepenuhnya berlapis baja sementara Dongyeon lain melepaskan pasukan mekanik terbang. Wu Yan mempelajari teknologi alien tersebut dengan minat yang tenang dan seorang komandan air menanggapi dengan memerintahkan banjir dahsyat. Legiun Kayu menyerbu dengan instruksi untuk memutilasi setiap manusia saat match aliansi mengangkat penghalang untuk menahan serangan yang datang. Para penyelamat terkuat kota Yu bergabung dalam pertempuran di berbagai front, termasuk yang Yu level 9, yang kemampuan uniknya membuatnya semakin kuat dengan setiap cedera. Zhu Wen level 8 bergabung dengan mereka, mengayunkan pedangnya dengan kecepatan dan keanggunan yang luar biasa, di samping Wu Qinglin level 8 dalam balutan setelan baju besi mecha dasar. Saat senjata musuh menghujani ke arahnya, Wu Yan dengan tenang membuang rokoknya, mengangkat satu tangan, dan memerintahkan setiap benda untuk berhenti. Gravitasi mengunci proyektil-proyektil tersebut tanpa gerak di udara di sekitar penyelamat peringkat es tersebut, mengungkap Wu Yan sebagai manipulator gravitasi level 12. Medan gravitasinya menyeret mesin dan prajurit dengan kejam ke arah bumi, namun Raja Goblin Kayu dengan cepat mengenali cara kerja kekuatan tersebut. Di bawah gravitasi sedemikian rupa, bahkan mengangkat senjata pun menjadi hampir tidak mungkin. Namun, Raja berzirah itu entah bagaimana terus berjalan maju. Ia menghasilkan kekuatan mentah yang cukup untuk melawan medan Wu Yan, lalu mengarahkan meriam raksasa langsung ke sang penyelamat. Ekspresi tenang Wu Yan akhirnya retak dan 10 menit kemudian, bahkan Sang Tong yang telah bertransformasi terbaring kelelahan di tanah. Xiao mengakui bahwa Dongyeon peringkat S ini jauh lebih brutal dari yang mereka duga karena Qin membuat setiap pertempuran sebelumnya di peringkat ini tampak begitu mudah. Raja Kayu itu mengejek kelemahan manusia dengan informasi yang diterima dari saudara-saudaranya, sementara Wing Lan hampir tidak sadarkan diri di dalam baju besinya yang hancur. Zhu Wen juga hampir pingsan meskipun menolak untuk menurunkan pedangnya. Dan Wu Yan dengan keras kepala terus merokok bahkan di ambang kematian. Komandan musuh mengundang para penyelamat untuk melawan sampai sisa kekuatan terakhir mereka habis. Berjanji bahwa kematian mereka hanya akan menandai dimulainya invasi. Pasukannya berniat untuk memburu setiap manusia di bumi. Legiun Kayu menerima perintah untuk menghabisi sisa perlawanan, dan serangan baru mengubur para penyelamat yang terluka. Tanpa harapan lain yang tersisa, Xiao berteriak memanggil kaptennya yang hilang. Ledakan spasial biru tiba-tiba melemparkan para goblin penyerang ke samping, dan Raja Kayu dengan marah menuntut untuk mengetahui siapa yang ikut campur sekarang. Qin melangkah keluar di samping roh Blue Star melalui sebuah lorong planet, lalu menatap asistennya yang terluka dan bertanya apakah mereka telah saling bertarung. Mereka mengingatkan kapten mereka yang suka bergurau itu bahwa invasi alien sedang terjadi di sekitarnya, sementara Qin mempelajari komandan musuh dan mencoba mengingat di mana ia pernah melihat wajah itu. Raja Kayu mengenali Qin sebagai pembunuh kedua saudaranya dan anak angkatnya, lalu memerintahkan setiap prajurit yang hadir untuk mencabik-cabiknya. Seorang kavaleri goblin kayu level 8 memimpin serangan itu, tetapi Qin menangkap ujung tombaknya dengan satu ujung jari. Lebih terganggu oleh suara bising daripada bahayanya, ia memeriksa tunggangan prajurit itu dan bertanya kepada makhluk yang kebingungan itu apakah itu adalah seekor bebek. Bahkan sang pengungsi berhenti sejenak untuk memproses pertanyaan yang sangat membingungkan ini. Saat para pemanah goblin kayu level 7 mengelilingi Qin dari atas, anak panah melesat ke arahnya dari segala arah. Namun Qin memetik beberapa batang anak panah keluar dari udara di antara jari-jarinya. Satu serangan balik yang malas mengirim kavaleri dan pemanah terbang melintasi jalan, meninggalkan para goblin kayu untuk mempertimbangkan kembali seluruh pilihan profesi mereka. Qin menegur mereka karena mempermalukan rekan-rekannya yang terluka, sementara sang raja mengancam akan meremukkan tengkoraknya persis seperti Qin meremukkan Raja Api. Qin menjawab bahwa siapapun yang menyerang dunianya telah memilih kematian. Jadi, sang penguasa memerintahkan Jenderal Hong dan Fan ke dalam medan pertempuran. Keduanya adalah Jenderal Goblin Kayu level 10 yang menunggangi binatang buas berlapis baja, dan Xiao memperingatkan Qin bahwa senjata mereka sangat berbahaya. Xiao mengaku bahwa mengalahkan pasangan itu sendirian akan memakan waktu setengah hari baginya, sementara Jiang memohon kepada Qin agar tidak menganggap remeh mereka. Ia dengan tenang bertanya apakah para jenderal itu benar-benar harus terlihat mengesankan, mengingatkan asistennya bahwa ia telah berulang kali menyuruh mereka untuk menaikkan level.
Qin kemudian berbaring di antara dua musuh yang sedang menyerang seolah-olah menduduki kursi, membuat bingung kedua jenderal sesaat sebelum serangan gabungan mereka. Jenderal Hong mengandalkan kecepatan dan mencapai Qin lebih dulu, memanggil masa kilat ungu yang ganas di atasnya. Xiao bertanya-tanya mengapa goblin itu menunggu begitu lama untuk mengungkapkan efek yang spektakuler saat ledakan ungu melahap persimpangan jalan. Ledakan itu menggetarkan bangunan di sekitarnya dan membuat panik penduduk yang tersisa yang berlari menuruni tangga sebelum struktur bangunan tersebut runtuh. Jenderal Hong berasumsi bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa selamat, namun Qin berjalan keluar tanpa cedera dan menggambarkan serangan itu sebagai serangan yang kuat namun tidak berguna. Visi sistem Goblin mengekspos atribut bintang ganda Qin yang mustahil dan semua kepercayaannya seketika berubah menjadi ketakutan. Menyebut Qin sebagai monster, Hong memutar tunggangannya dan mencoba melarikan diri. Qin bertanya mengapa seseorang yang begitu ingin memulai pertarungan tiba-tiba berubah pikiran. Energi biru hitam meluncurkan Qin mengejar jenderal yang mundur itu dan satu pukulan telak menghantam Hong dari belakang. Qin mengirim goblin yang hancur itu untuk menyampaikan laporan di neraka sementara energi misterius itu lenyap hampir seketika setelah muncul. Konversi jahat bintang gelap secara singkat mendorong atribut destruktif Qin ke titik maksimum, namun teknik tersebut membuatnya sangat kehabisan tenaga setelahnya. Roh Blue Star memperingatkan bahwa tubuh manusia biasa tidak dapat menyalurkan kekuatan sebesar itu, dan Qin mengaku bahwa ia tidak tahu kemampuan apa baru saja ia aktifkan. Ketidaktahuannya yang sempurna bahkan mengejutkan roh bintang kuno itu. Sementara Qin tetap tidak yakin mengapa roh itu bertanya kepadanya sama sekali. Ia menyadari bahwa bakat bawaannya terpicu secara tidak sadar di tengah pertempuran saat Raja Kayu menyadari hilangnya kekuatan Qin secara tiba-tiba. Sang penguasa mengumpulkan pasukan yang masih hidup untuk menyiapkan Qin saat ia dalam keadaan rentan, lalu menghancurkan sebuah kristal teleportasi hijau yang bercahaya. Formasi besar mengembang di sekitar pasukan Goblin Kayu, mengaktifkan susunan transportasi medan perang astral planet mereka. Prajurit Goblin mulai larut ke dalam kolom cahaya hijau sementara Qin melemparkan trofi curiannya dalam upaya untuk menghentikan pelarian mereka. Raja Kayu menyatakan bahwa ia tidak sedang mundur, melainkan memindahkan pertarungan dan menyeret Qin ke dalam teleportasi sebelum ia sempat bereaksi. Xiao dan Jiang berlari ke arah kapten mereka yang sedang lenyap, tetapi kapten itu menghilang ke udara bersama pasukan musuh. Tangan Xiao yang terulur terlambat sepersekian detik, dan kedua asisten tersebut takut bahwa Qin telah tewas bersama para goblin. Ru Bintang Biru menjelaskan bahwa ini hanyalah wajib militer tingkat planet, memaksa pasangan yang kebingungan itu untuk bertanya apa arti dari kata-kata tersebut. Qin telah dipilih untuk mewakili Bintang Biru melawan peradaban Ru Bintang lain dan kekalahan akan membuat setiap nyawa di bumi berada di bawah belas kasihan alien tersebut. Jiang mengerti bahwa kehilangan Qin dapat mendatangkan kehancuran bagi seluruh planet sementara medan perang lain dipenuhi oleh kekuatan mekanis yang luar biasa. Wu Yan yang berlumuran darah menyaksikan mesin-mesin itu maju tanpa menyerahkan rokoknya dan bertanya-tanya apakah karirnya sebagai penyelamat akan berakhir malam ini. Kemudian setiap musuh mekanis tiba-tiba menghilang dari medan perang Wu Yan, meninggalkan sang penyelamat yang terluka sendirian di bawah langit yang tiba-tiba damai. Ia tidak memiliki penjelasan atas runtuhnya invasi tersebut secara total dan segera menelepon zona pertempuran lainnya. Yang Yu, Wu Qinglin, dan Zuen semuanya melaporkan hal yang sama, mengonfirmasikan bahwa 4 ruang bawah tanah terpisah berakhir pada detik yang sama. Aliansi mengalihkan prioritasnya dari mempertahankan kota ke mengidentifikasi penyelamat tak dikenal sementara seorang pengamat berjubah menyaksikan pilar-pilar hijau itu memudar. Inilah kultivator peringkat X yang meramalkan malapetaka yang menimpa kota Yu. Namun bahkan ia tidak dapat memahami mengapa bahaya tersebut lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Sekarang ia ingin tahu siapa yang secara diam-diam menyelamatkan kota tersebut. Saat Qin sadar kembali di medan perang alien yang tandus, Qin bertanya kemana teleportasi telah membawanya, dan Ru Bintang Biru mengidentifikasi tempat itu sebagai medan perang astral. Ia bertanya-tanya apakah dunia Goblin memiliki Ru planet sepertinya dan mengetahui bahwa mereka memang mempunyainya, meskipun bentuknya bisa sangat berbeda. Baik spesies alien cerdas maupun Ru bintang mereka tidak harus menyerupai manusia, mengingatkan Qin bahwa konflik seperti ini telah berulang di seluruh jagat raya. Sayangnya, Bintang Biru tersingkir terlalu dini selama siklus sebelumnya sebelum musuh-musuh yang mendekat mengakhiri pelajaran sejarah tersebut. Beberapa Raja Goblin tiba dan mengejek saudara laki-laki yang berjuang melawan Qin, bersikeras bahwa manusia bumi yang lemah hanya bisa menang melalui penyergapan. Satu raja lagi yang lebih berhati-hati memperingatkan bahwa Qin tidak sebanding dengan manusia biasa. Sementara Qin bertanya berapa lama lagi diskusi keluarga mereka akan berlangsung, para kakak beradik mengizinkan yang termuda di antara mereka untuk menantangnya terlebih dahulu, tetapi memerintahkan para dewa Goblin untuk dipanggil jika saudara mereka dikalahkan. Pasukan mereka melepaskan gerombolan kelelawar dan prajurit ke arah Qin, yang menyambut kesempatan untuk membabat habis para gerombolan, jenis pekerjaan favoritnya. Seorang penyihir Goblin berjanji bahwa bumi akan menyesal telah menyerang Bintang Biru. Saat para saudara laki-laki mulai membangun formasi pemanggilan ilahi yang masif, mereka mengagungkan kekuatan Goblin dan mengejek teknologi primitif umat manusia, memerintahkan setiap bawahan untuk menyumbangkan kekuatan ke dalam ritual tersebut. Cahaya merah darah mengelilingi pasukan yang berkumpul, menarik kekuatan gabungan mereka ke dalam satu wadah pusat. Satu pemanggilan menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual dan vitalitas sang saudara, meskipun satu raja masih percaya bahwa anak sulung mereka bersikap terlalu berhati-hati. Qin menyela untuk bertanya apa yang sedang mereka semua usahakan,
dan para raja akhirnya menyadari bahwa ia telah menghancurkan pasukan yang mereka kerahkan. Siluet gelap berputar ke udara dari formasi yang telah selesai sementara saudara-saudara yang selamat menatap ngeri pada kecepatan Qin. Kekuatan merah tua memelintir dirinya menjadi sosok raksasa yang turun dan Qin mengakui bahwa ucapan goblin terus terdengar seperti kebisingan yang tidak berarti. Prajurit yang dipanggil itu tidak membuang waktu sebelum menebaskan pedang ilahi ke arahnya, memaksa Qin untuk menangkis serangan yang cukup kuat untuk mengeluarkan darahnya. Sistem mengidentifikasi musuh sebagai dewa goblin level 20 legendaris yang kehadiran opresifnya tampak sangat akrab bagi Qin. Ia memperhatikan bahwa dewa tersebut membawa senjata kedua yang memiliki kekuatan luar biasa sebelum pukulan teluk lainnya membuatnya terhuyung-huyung mundur. Ruh Bintang Biru menyadari bahwa goblin cerdas ini dapat menggunakan kehendak bintang sementara raja-raja mereka merayakan kedatangan dewa yang tak terkalahkan. Dewa goblin meluncurkan teknik pamungkas yang disempurnakan oleh seluruh planet, menyalurkan binatang buas rusak yang tak terhitung jumlahnya melalui wujud berlapis bajanya. Ruh-ruh buas berkumpul di sekitar senjatanya yang menyala-nyala, dan sang dewa berbenturan dengan Qin pada kecepatan yang mengerikan. Ruh Bintang Biru mengonfirmasi bahwa lawan ini juga membawa sifat tak terkalahkan, tetapi Qin senang menghadapi seseorang yang berada di atas tingkat tempur yang diputarnya. Pedangnya berhasil menyebabkan sang dewa hanya merasakan sedikit sakit. Jadi Qin melanjutkan dengan mengarahkan tendangan langsung ke wajahnya. Dewa Goblin meningkatkan pertahanan yang mencengangkan, namun kaki Qin tetap menghancurkan kepalanya ke samping. Para raja yang menonton bertanya-tanya bagaimana bumi bisa menghasilkan makhluk yang mustahil seperti itu. Sementara dewa tersebut pulih dan melanjutkan serangannya, satu pukulan telak membuat Qin terpental melintasi medan perang, dan sang dewa mengejarnya sebelum ia dapat sepenuhnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Qin membalas dengan tendangan lain ke arah wajahnya yang tidak dijaga, memicu kemampuan yang terkandung di dalam pedang peringkat sear berlapis baju besi gelap. Baju besi bayangan hidup langsung melingkupi dewa goblin yang menderu, membuat Qin membandingkan wujud barunya dengan prajurit yang bangkit. Gendang guntur penghakiman aktif berikutnya, membanjiri medan perang dengan petir hitam. Kemudian lonceng iblis pengendali hati bergabung dalam serangan itu, memenuhi pikiran Qin dengan halusinasi kekerasan dan disorientasi. Dewa tersebut telah menggabungkan 3 pusaka bintang untuk serangan terkuatnya. Jadi Qin mengeluarkan pedang Raja Api legendaris yang dicurinya bersama singgasana. Para Raja Goblin tidak percaya bahwa seorang manusia memiliki senjata kerajaan mereka. Saat api yang luar biasa kembali mengelilingi tubuh Qin, mereka berasumsi bahwa menggunakan pedang legendaris yang belum dikuasai hanya akan membunuhnya lebih cepat. Saat dewa berlapis baja itu menyerang dengan pedang gelapnya sendiri, kedua kemampuan pasif planet Qin bereaksi kembali pada saat krusial, dan serangan apinya berbenturan dengan senjata dewa tersebut secara langsung. Retakan menyebar melalui perlindungan ilahi dewa tersebut, mengekspos pasif bintang ganda Qin sebagai sumber asli dari ketidaktarikannya. Pedangnya akhirnya menembus dewa yang menjulang tinggi itu, dan Qin melanjutkan dengan pukulan ke bawah yang tanpa ampun. Satu busur merah membelah dewa goblin menjadi 2 sepenuhnya, meninggalkan para raja yang tersisa dengan keyakinan bahwa dunia mereka sudah ditakdirkan. Dewa level 20 itu mati dan melepaskan 3 pusaka bintang, yang langsung membuat Qin bertanya-tanya apakah ia dapat melengkapinya sendiri. Ruh Bintang Biru menjelaskan bahwa sentuhan akan mentransfer kepemilikan dan penampilan. Qin mengklaim gendang dan lonceng tanpa ragu-ragu, lalu menyaksikan baju besi gelap yang hidup merayap di atas tubuhnya. Peralatan yang ditangkap telah sepenuhnya menerima tuan barunya. Sayangnya, pedang api mulai membakar apa yang tersisa dari pakaian Qin, dan ia berlari sebelum sensor dapat menjadi bos terakhir pertempuran yang sebenarnya. Ruh Bintang Biru secara pribadi memutuskan bahwa kondisi fisiknya sangat terhormat. Saat Qin memeriksa bonus kuat yang diberikan oleh setiap pusaka bintang, ia memberikannya bahwa barang-barang tersebut hanya jatuh dari monster kosmik tertentu. Tapi Qin jauh lebih tertarik untuk mengujinya daripada menghafal klasifikasi. Para Raja Goblin yang selamat bertanya apakah manusia itu masih memiliki teknik lain untuk diungkapkan, dan Ruh Bintang Biru menyarankan mereka untuk menyerah sebelum mereka mengetahuinya. Qin mengakui bahwa ia lebih menyukai para raja ketika mereka masih dengan arogan mengancamnya, lalu mengangkat lonceng iblis pengendali hati dari pegangannya. Suara iblis menyebar melalui setiap Raja Goblin yang selamat, mendorong para penguasa ke dalam kegilaan pembunuhan satu sama lain. Qin memperhatikan bahwa suara yang sama tidak berpengaruh padanya karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa memblokir semua upaya gangguan mental. Dengan gembira, ia menyatakan bahwa pusaka tersebut terbukti benar-benar berguna. Sementara pesan sistem mengonfirmasi bahwa para raja yang marah saling membunuh satu sama lain, Qin mengagumi lonceng tersebut setelah penampilan pertamanya yang sangat efisien, lalu mulai mencari akar dari planet Goblin yang tersisa. Mereka memulai perang, jadi ia berniat untuk menghilangkan setiap ancaman di akarnya. Pada akhir hari itu, kelima planet Goblin telah dihancurkan. Qin akhirnya tiba di rumah hanya mengenakan celana pendek pinjaman dan mencari pakaiannya sebelum pergi untuk memeriksa para asistennya. Kegelapan di studio membuatnya bertanya mengapa tidak ada yang repot-repot menyalakan lampu sampai ia melihat beberapa tamu tak terduga menunggu di dalam. Qin menegur para asistennya karena menerima tamu di ruangan yang gelap gulita. Sementara ekspresi panik mereka mencoba memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang sangat salah, orang asing berjubah itu mengakui bahwa kegelapan itu adalah instruksinya dan mengidentifikasi dirinya sebagai penyelamat peringkat X yang dikenal sebagai kultivator. Ia turun di hadapan Qin dengan upacara yang hampir luar biasa banyaknya.
Sementara Chin diam-diam mengulangi nama sandi terkenal itu pada dirinya sendiri, para asistennya takut bahwa tatapan tajam bos mereka akan memicu malapetaka karena orang biasa hampir tidak bisa bernapas di hadapan aura peringkat X. Chin hanya bertanya kepada tamunya apakah ia lebih suka Coca-Cola atau es teh, mengejutkan semua orang dengan menunjukkan tidak ada reaksi sama sekali terhadap tekanan tersebut. Kultivator menjawab dengan senyuman tenang yang tidak terbaca, memilih teh biasa di atas koleksi minuman kaya aditif milik Chin. Begitu mereka duduk, Chin bertanya secara langsung apa yang membawanya ke sana. Kultivator ingin tahu apakah Chin mengakhiri krisis yang melanda kota malam itu. Chin mengonfirmasi bahwa ia sudah membasmi para goblin yang bertanggung jawab, dan kejujuran yang mudah dari pengakuan itu membuat Wu Yan terdiam. Yang Yu tahu bahwa pasukan penyerang itu bukanlah orang lemah biasa. Namun, Kultivator merespons dengan mempersembahkan kartu identitas peringkat X kepada Chin. Para pengamat mengenali status yang menempatkannya di antara elit terbesar umat manusia, sementara Xiao langsung bertanya berapa banyak uang yang dibayarkan oleh peringkat tersebut setiap bulan. Semua orang berhenti sejenak untuk menghargai prioritas mereka yang sempurna, meskipun Chin mengakui bahwa ia juga ingin mendengar jawabannya. Kartu tersebut mengizinkan penarikan tak terbatas, tetapi kartu tersebut membawa beban yang sama tak terbatasnya karena orang biasa mendedikasikan setiap sumber daya yang tersedia untuk mendukung para penyelamat mereka. Chin dengan senang hati menerimanya karena kesempatan untuk menyelamatkan dunia benar-benar membuatnya bersemangat, lalu dengan bangga mengangkat kartu peringkat ke-10 barunya. Kultivator mengingatkannya bahwa masih ada satu hadiah lagi yang diakui Chin terlupakan karena terlalu bersemangat. Tablet cahaya giok tersebut dapat memanggil kultivator dari jarak 10.000 mil, yang secara efektif memberikan Chin satu bantuan dari seorang tokoh berkekuatan peringkat ke-10. Semua orang berharap ia menjaga perlindungan tak ternilai itu dengan nyawanya, tetapi Chin menolaknya karena ia tidak melihat situasi apapun di mana benda itu akan berguna. Ruangan tersebut terkejut karena ada orang yang menolak janji penyelamatan dari peringkat ke-10, dan kultivator bertanya apakah Chin menganggapnya remeh. Chin melihat kartu identitas tersebut dan dengan tenang membalikan tuduhan itu, menunjukkan bahwa janji kultivator tidak menyelamatkan satu orang pun malam itu. Kritik yang sangat telak itu membungkam semua orang yang hadir. Meskipun para asisten Chin menganggap kedatangan keadilan yang tertunda ini sangat memuaskan, kultivator tiba-tiba menyuruh Chin untuk mengikutinya keluar, lalu melompat menembus jendela ke dalam malam. Sebuah kekuatan bercahaya membawa Chin menyusulnya saat Wu Yan meminta kultivator untuk menahan diri, tetapi sang penyelamat peringkat ke-10 tersebut mengatakan bahwa ia hanya berencana memberi Chin pelajaran. Chin berbalik menjanjikan pelajaran yang sama jika kultivator tetap arogan, membuat para penonton bergidik ngeri dengan prospek duel peringkat ke-10 yang sangat langka. Zhao dan Jiang bergegas mengikuti pasangan itu untuk menonton saat kultivator memilih sebuah atap tinggi di atas kota. Tanpa peringatan, ia melepaskan kekuatan yang menahan Chin di udara, membuatnya meluncur menuruni sisi sebuah gedung pencakar langit. Kultivator mengatakan bahwa ketidakpuasan Chin layak mendapat diskusi serius, dan Chin menjawab bahwa ia akan mencoba untuk tidak terlalu menyakitinya. Keduanya melayang ke udara lagi saat kultivator mengaktifkan kemampuan melayang, float, lalu memanggil petir emas untuk menghukum penantangnya. Menyadari dirinya sesama pengguna petir, Chin meraih salah satu harta karun barunya, dan sambaran petir biru berbenturan dengan warna emas di atas atap-atap gedung. Pertarungan udara mereka yang cemerlang tampak seperti adegan film laga yang luar biasa, sementara Xiao bertanya-tanya kapan Chin diam-diam memperoleh kemampuan untuk terbang. Wan menjelaskan bahwa kekuatan kultivatorlah yang menjaga kedua pria itu tetap melayang di udara, meskipun keahlian yang diketahuinya hanya terbatas pada teknik melayang dan jimat petir. Xiao mengira nama sandi itu melambangkan kultivasi abadi yang asli dan sekarang menduga bahwa jubah itu hanyalah bentuk komitmen untuk cosplay. Meskipun demikian, kultivator pernah membersihkan sebuah ruang bawah tanah stellar seorang diri dan sekarang melipat gandakan jimatnya menjadi formasi petir yang sangat besar. Chin membalasnya dengan genderang petir penghakiman yang direbut, menamai teknik tersebut, satu tamparan yang mengejutkan ibumu. Petir biru dan emas yang saling menjalin memenuhi malam, memaksa kultivator untuk menghormati harta karun stellar curian yang ada di tangan Chin. Jimat emas berputar membentuk formasi tertutup di sekitar Chin, melengkapi formasi petir kekaisaran yang cemerlang milik kultivator. Chin melayang di udara, masih belum mampu mengoperasikan genderang yang asing itu dengan benar. Sementara kultivator mengendalikan penerbangan lawannya dan setiap sambaran petir di sekitarnya, sang penyelamat peringkat ke-10 bersikeras bahwa ini adalah pelajaran tentang prinsip, bukan pertarungan yang lahir dari kebencian. Bahkan orang yang berkuat, jelasnya, tidak dapat menyelamatkan setiap orang dalam bahaya. Chin langsung menolak batasan yang terkesan nyaman itu. Saat roh bintang biru secara diam-diam mengamati perselisihan mereka yang semakin intens, Chin mengatakan bahwa kultivator bersikap seolah-olah keselamatan adalah amal yang didistribusikan oleh yang kuat, padahal ia menolak untuk menerima bahwa sekadar mencoba dengan keras saja sudah cukup. Seorang penyelamat sejati harus memaksa hasil yang mustahil menjadi kenyataan. Sebuah jawaban yang disebut kultivator sangat arogan. Meskipun demikian, pria itu menghargai keyakinan heroik Chin yang keras kepala dan bertanya bagaimana ia berhasil menghancurkan 4 pasukan peringkat C yang luar biasa kuat. Chin menawarkan untuk menunjukkan jawabannya secara langsung, mengundang kultivator untuk menyerang dengan formasi kekuatan penuh. Kultivator menerima tantangan itu dan memperingatkan Chin untuk bersiap-siap sebelum penghakiman emas jatuh cukup keras hingga mengguncang kota.
Chin bertanya-tanya apakah peringatan kultivator benar-benar diperlukan saat formasi tersebut meledak di sekelilingnya bagaikan siang hari yang dimampatkan menjadi bom. Planet Wheel aktif dan memberi Chin kekebalan penuh selama 5 detik. Sementara badai petir merobek seluruh atap, berbicara dari dalam kepulan asap, Chin mengakui bahwa ia tidak pernah memahami kemampuan ini dengan benar. Xiao mengumumkan bahwa kaptennya telah berubah menjadi dewa, lalu dengan cepat menurunkan pangkat Zhang dari kakak perempuan menjadi nona muda. Ketika wanita itu mengoreksinya, Chin berjalan keluar tanpa cedera dan bertanya apakah kultivator akhirnya memahami maksudnya. Penyelamat peringkat ke-10 itu menuntut nama teknik pertahanan mutlak tersebut, tetapi Chin hanya tahu bahwa ia tampaknya telah memilikinya selama ini. Jawaban santai semacam itu membuat kultivator benar-benar kehabisan kata-kata. Jadi, Chin mengakhiri duel tersebut dan menyarankan agar lawannya membelikan minuman untuk semua orang. Ia bahkan membiarkan kekuatan bercahaya kultivator membawa kelompok itu melintasi langit. Sementara di tempat lain, wanita berambut perak itu berjalan terhuyung-huyung dengan menyakitkan melalui sebuah gang. Beberapa pria berjas mengelilingi wanita yang terisolasi itu, berbicara tentang dana pelarian dan menjual jasanya kepada klien kaya. Kartu promosi mereka berserakan di trotoar, mengungkap operasi perdagangan manusia nasional yang disamarkan sebagai pemodelan kehidupan nyata. Salah satu penculik berjanji bahwa pekerjaannya akan berakhir setelah kota wisata berikutnya ketika kegelapan ungu mulai melingkari korban yang mereka tuju. Entitas bayangan menikmati prospek mengubahnya menjadi seorang yang transenden, sementara keesokan paginya U-City tampak tenang anehnya. Warga kembali beraktivitas di jalan raya, sarapan, bermain mahjong, dan berdebat biasa, sementara Jiang Tong berharap kedamaian yang lembut ini bisa berlangsung selamanya. Namun, di dalam studio, batas waktu tenggat waktu menuntut beberapa halaman lagi sebelum pembaruan platform. Chin bertanya-tanya mengapa menggambar sebuah manhwa terasa lebih menyakitkan daripada melawan monster. Seluruh tim mewarnai panel dengan kecepatan profesional yang putus asa hingga Chin mengumumkan gerakan yang menentukan dengan suara pahlawan yang memasuki pertempuran. Xiao mengharapkan jalan pintas supranatural yang akan membawa mereka langsung ke akhir cerita. Tetapi Chin hanya menampilkan dialog tersebut sambil menggambar dengan antusiasme yang baru. Upaya melelahkan mereka akhirnya menghasilkan unggahan yang sukses, menyelesaikan bab mingguan sebelum seluruh tim ambruk kelelahan. Chin kemudian teringat berita yang terlewat dari pikirannya selama 2 hari kerja yang sibuk. Sebuah Dreamscape khusus telah muncul tanpa bentuk tetap atau kemungkinan untuk dimasuki berulang kali. Para asistennya langsung menyadari bahwa aturan-aturan ini berbeda dari setiap Dungyeon yang dikenal, dan Chin mengungkapkan bahwa mimpi itu cukup kuat untuk menutupi seluruh kota. Skala kejadian itu membuat kedua asisten berteriak tidak percaya, sementara Chin memperkirakan bahwa mimpi itu akan turun dalam beberapa hari ke depan. Xiao berasumsi kaptennya dapat dengan mudah melindungi U-City lagi, tetapi lokasi yang terancam sebenarnya adalah kota metropolis wisata Nan City. Chin sukarela untuk membawanya dan membawa kedua asistennya bersamanya, terbang menuju Nan City untuk liburan yang sifatnya sangat profesional. Trio itu tiba di antara atraksi-atraksi indah dan akomodasi mewah, membuat Xiao mempertanyakan ekspansi mendadak dari anggaran perjalanan Chin. Rekening bank pribadi Chin mungkin kosong, tetapi kartu peringkat X-nya tidak memiliki batasan seperti itu, yang langsung mengubah staf hotel menjadi tuan rumah yang luar biasa antusias. Tamu terhormat mereka menerima layanan premium sejak saat mereka tiba dan menetap di suite yang jauh lebih besar dari yang dibutuhkan siapapun. Sang pemilik menyediakan 3 kamar terpisah sebagai imbalan atas publisitas peringkat ke-10 yang tak ternilai harganya, yang akhirnya memungkinkan Chin yang kelelahan untuk ambruk di atas tempat tidur. Sayangnya, Dreamscape yang tidak biasa itu tidak mengungkapkan bentuk maupun jadwal tepatnya. Kemudian, roh bintang biru memperkenalkan sumber kekhawatiran yang lain. Ia mengatakan kepada Chin bahwa ada bahaya kedua yang hadir di dekatnya. Seseorang di Nan City membawa kehendak bintang kegelapan. Chin bertanya apakah setiap orang yang dipilihnya ditakdirkan untuk menjadi penjahat. Tetapi roh tersebut menjelaskan bahwa kegelapan tidak hanya memilih orang jahat. Ia tidak dapat mengisolasi satu wadah di antara 10 juta penduduk kota tersebut, membuat tugas itu bahkan lebih buruk daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Kemudian, roh bintang biru melihat kartu iklan. Wanita yang ada di foto tersebut adalah penumpang berambut perak yang berani di kereta bawah tanah, dan roh tersebut mendeteksi sisa kekuatan bintang kegelapan pada kartu itu sendiri. Namun, wanita itu tidak membawa kehadiran yang menyeramkan saat Chin pertama kali bertemu dengannya. Ia menduga pedagang manusia terdekatlah yang membagikan iklan tersebut dan langsung menyeberangi kota untuk menemui pelakunya. Penjahat yang tidak curiga itu hampir tidak punya waktu untuk menyadari kehadiran penyusup sebelum Chin menerobos masuk dan menjepitnya ke lantai. Chin bertanya apakah bintang kegelapan secara pribadi memilih pria yang ketakutan itu, tetapi roh bintang biru langsung menolak gagasan tersebut. Ia memutuskan bahwa bawahan itu dapat membimbingnya menyusuri seluruh organisasi dan menyeret informan yang enggan itu menuju tempat persembunyian terdekatnya. Para penjahat berjudi dengan nyaman di sana karena perdagangan manusia tampaknya membayar lembur sementara pemimpin mereka yang serakah bahkan meresap uang ekstra dari anak buahnya sendiri. Kedatangan Chin akhirnya menarik perhatian ruangan yang tidak ramah itu dan tawanannya dengan putus asa memanggil setiap saudara yang tersedia untuk membantu. Geng tersebut menyerang bersama-sama di belakang bos mereka yang marah hanya untuk menemukan bahwa tamu yang tidak diundang itu sangat sulit dilukai. Chin menganggap perlawanan mereka paling-paling hanya menghibur secara ringan dan melucuti seluruh komite penyambutan dengan tangan kosong.
Preman yang sadar terakhir langsung melupakan harga dirinya dan mulai memohon, tetapi roh bintang biru tidak mendeteksi jejak bintang kegelapan di antara mereka. Chin memaksa pemandunya untuk mengungkapkan setiap lokasi lainnya, membawa mereka ke sebuah tempat pelacuran di mana pria itu menawarkan pilihan tawanan kepadanya. Roh tersebut juga tidak menemukan wadah terpilih di sana, jadi Chin terus mencari setiap orang yang mungkin telah menyentuh kartu tersebut. Petunjuk lain memberi pemandu tersebut satu ledakan motivasi yang menyakitkan, dan Chin membersihkan ruangan itu sebelum melanjutkan perjalanan. Ia menyarankan penjahat itu untuk mencari pekerjaan yang lebih terhormat di masa depan, meskipun penjahat yang babak belur itu sudah mempertimbangkan kembali sebagian besar hidupnya. Geng tersebut menyalahkan Chin karena menghancurkan mata pencahariannya, lalu mengirim regu lain ke depan untuk menerima tanggapan yang persis sama. Chin dengan hati-hati menjaga pemandunya yang ketakutan tetap hidup untuk penunjuk arah, sementara para pedagang manusia meratapi satu rute bisnis yang hancur demi rute lainnya. Markas pusat mereka adalah sebuah villa di pertengahan gunung, di mana pemandu menjanjikan akses ketawanan paling berharga organisasi tersebut. Para wanita yang diperdagangkan dinilai berdasarkan penampilan dan villa itu berisi para favorit, menjadikannya tempat yang paling mungkin bagi wadah bintang kegelapan untuk memegang kartu tersebut. Chin berharap wanita pemberani dari kereta bawah tanah itu tidak pernah menjadi subjek transformasi tersebut. Saat para penjaga memperingatkan bahwa siapapun yang memasuki villa akan mati, pemimpin mereka diduga sebagai penyelamat yang tangguh, terkenal sebagai Black River Dragon setelah menghancurkan geng terbesar Nan City.